Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera buat kita semua yang pada hari ini diberi kesempatan untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Semoga dari waktu ke waktu kita bertumbuh seturut dengan kehendak Tuhan. Saudaraku yang terkasih, pada hari ini bacaan kita terambil dari Matius pasal yang ketiga, ayat 14 sampai 15. Firman Tuhan berbunyi demikian. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku." Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Saudara-saudara yang terkasih, tema kita pada saat ini, jadilah rendah hati. Saudara, rendah hati adalah buah roh dan tidak mudah untuk dilakukan. Semakin tinggi dan berpengalaman seseorang, pilihan untuk dihormati dan diagungkan ini sering menjadi godaan, sehingga banyak orang memilih untuk menjadi sombong, untuk diagungkan dan dihormati. Padahal kita lupa bahwa rendah hati adalah teladan Sang Guru Agung kita sendiri. Yohanes Pembaptis adalah saudara sepupu Yesus. Ibunya adalah Elisabet, saudara Maria, ibu Yesus, dan ayahnya seorang imam bernama Zakaria. Yohanes Pembaptis memulai pelayanannya di masa pemerintahan Kaisar Tiberius yang sangat kejam pada saat itu. Yohanes tampil menyerukan pertobatan bagi umat Israel dan membuka zaman kegelapan setelah kurang lebih 400 tahun tidak terdengar suara kenabian di Israel. Yohanes memanggil orang-orang untuk bertobat dan dibaptis untuk pengampunan dosa. Ritual pembaptisan telah dikenal lama oleh beberapa agama. Dan dalam tradisi Yahudi, pembaptisan biasanya dilakukan untuk prosesi penerimaan orang non-Israel yang lalu berpindah memeluk agama Yahudi. Baptisan digunakan sebagai tanda penyucian dosa dan penerimaan seseorang menjadi bagian dari umat Yahudi. Menurut Yohanes, justru seharusnya Yesus yang membaptis dirinya, seperti yang dijelaskan pada ayat 14. "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku." Saudara, konsep pembaptisan melambangkan penyucian dari dosa. Sedangkan Yesus tidak berdosa. Namun mengapa Yesus minta untuk dibaptis? Namun Yesus menjelaskan bahwa hal tersebut memang harus terjadi agar ia bisa menggenapi seluruh kehendak Allah. Saat Yesus memberi diri dibaptis oleh Yohanes, menunjukkan bahwa Yesus mau merendahkan hatinya demi penggenapan kehendak Allah. Dari kerendahan hati Yesus itu, Allah menyatakan kemuliaan kepada Yesus dengan Roh Allah yang hadir, beserta suara Allah yang menyebut Yesus sebagai anak yang dikasihi dan dikenal. Saudara, Allah tentu ingin melakukan sesuatu dari kehidupan kita. Kita sebagai anak-anak Allah haruslah mau untuk merendahkan hati kita demi kemuliaan Allah. Terkadang ego pribadi justru menjadi hambatan bagi kita
untuk melakukan apa yang Allah kehendaki. Prinsip tentang rendah hati di hadapan Allah adalah sebuah langkah awal membiarkan Allah untuk berkarya melalui kehidupan kita. Saat ini saya mengajak kita semua untuk mengenali hambatan-hambatan yang ada dalam hati dan pikiran untuk menjadi rendah hati. Setelah itu berdoalah agar semua hambatan itu terkikis habis. Selamat mencobanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.